Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Dina Nursalma. Kali ini kita akan membahas mengenai switch. Nah, sebelumnya kita sudah belajar mengenai IP address, set netting, network model, network fundamental, dan yang lainnya. Nah, sekarang kita akan mengenal mengenai MAC address. Nah, MAC address adalah singkatan dari Media Access Control Address. Ia merupakan sebuah identifikasi unik yang diberikan kepada setiap perangkat jaringan, Network Interface Card atau NIC. MAC address berbentuk kombinasi angka dan huruf heksadesimal. Heksadesimal itu angkanya dari 0 sampai 9 dan hurufnya itu ada A yaitu 10, B yaitu 11, C yaitu 12, D yaitu 13, E yaitu 14, dan F yaitu 15. Nah, biasanya ditulis dalam format 6 pasangan karakter seperti ini. 00.2, 1A, 2B, 3C, seperti ini ya. Setiap perangkat jaringan, baik laptop, smartphone, router, maupun printer, memiliki MAC address yang berbeda. Hal ini karena alamat tersebut ditanamkan langsung oleh pabrikan hardware dan bersifat unik secara global. MAC address berbeda dengan IP address. Jika IP address merupakan suatu alamat dalam suatu perangkat komputer, maka MAC address adalah kode unik dari perangkat tersebut. IP address dihitung secara manual dan logikal kalau MAC address sudah ditentukan dari pabriknya. Sama halnya seperti jika kita berbelanja, ada kode barcode. Nah, MAC address itu seperti itu, seperti identitas dari sebuah perusahaan. IP address berada di layer ketiga, sementara MAC address berada di layer kedua yaitu layer data link. Ini adalah contoh penulisan dari MAC address. 3 angka dan huruf di depan merupakan Organizationally Unique Identifier, di mana ini merupakan kode unik dari setiap perusahaan. Nah, 3 kode unik ini pasti berbeda di setiap perusahaannya. Jadi, jika kita ingin mengetahui suatu perangkat itu berasal dari mana, kita bisa melihat MAC address-nya. Nah, dan 3 angka selanjutnya adalah kode unik dari interface yang ditentukan oleh perusahaannya. Nah, selanjutnya kita akan mengenal mengenai ARP Table. ARP Table adalah singkatan dari Address Resolution Protocol Table. Adalah daftar atau tabel yang berisi pasangan alamat IP dan alamat MAC yang disimpan oleh perangkat jaringan, seperti komputer, router, atau switch layer 3. Sederhananya, ARP Table adalah daftar list yang berisi siapa yang mempunyai IP ini, berapa IP-nya, dan alamat fisiknya atau MAC-nya berapa. Fungsi ARP Table adalah untuk mencocokkan alamat IP dengan alamat MAC dalam jaringan lokal atau LAN. Ketika sebuah perangkat ingin mengirim data ke IP tertentu, dia harus tahu alamat MAC tujuan supaya bisa dikirim melalui Ethernet. Nah, kali ini kita akan coba melihat MAC address di sebuah PC pada Cisco Packet Tracer. Saya akan menambahkan 2 PC dan kita hubungkan menggunakan kabel. Lalu kita masukkan IP-nya dulu. Menambahkan 1.1. Lalu PC 1 juga. Oke, kita akan coba ping dari PC 0 ke PC 1. Ping 192. Ini jangan kapital. Ping 192.168.1.2. Enter. Nah, ini sudah saling terhubung ya, replay dan TTL. Kita akan coba juga dari PC 1 ke PC 0. Ping 192.168.1.1. Nah, ini juga sudah saling terhubung. Nah, jika kita ingin melihat MAC address dari sebuah PC, kita bisa mengetikkan ipconfig /all. Enter. Nah, ini adalah MAC address dari PC 1. 0002.1642.442a. Nah,
gimana kalau kita ingin mengetahui MAC address dari PC 0? Caranya itu, kita ARP min A. Enter. Nah, ini sudah ketemu ya. Ini IP address-nya, ini MAC address-nya. Nah, ini adalah MAC address dari PC 0 tadi. Kita coba buktikan apakah benar. Kita ke PC 0, command prompt, kita ketikkan ipconfig /all. Nah, kita coba bandingkan dengan tes dari PC1 ARP-A. Nah, ini segini MAC address-nya 0090. Nah, ini dites juga di PC 0. Nah, IP address MAC address-nya itu sama ya. Nah, kita coba lihat juga di sini MAC address dari PC1 itu berapa? Nah, ini 002. Kita coba lihat di sini. Nah, ini sama ya. Tuh. 0002. Jadi mereka sudah saling terhubung satu sama lain. Nah, kesimpulannya, jika kita ingin melihat MAC address dari komputer kita, kita bisa mengetikkan ipconfig spasi /o. Lalu enter. Nah, ini sudah ada MAC address dari komputer kita. Tapi jika kita ingin melihat MAC address dari komputer lain, kita bisa mengetikkan ARP min A. Nah, ini sudah muncul MAC address-nya. Lalu, bagaimana cara kerja ARP? Nah, kita masuk ke mode simulation. Di sini kita perbesar. Nah, lalu kita masuk ke PC 0. Karena sebelumnya sudah melakukan ping, maka ARP-nya sudah otomatis ada. Jadi kita hapus dulu ARP-nya dengan ARP min D. Kita enter. Kita coba lagi ARP min A. Nah, udah nggak ada ARP-nya. Kita di sini juga. ARP min D. Nah, ini sudah nggak ada ya. Coba cek. Udah nggak ada ARP-nya. Nah, sekarang kita akan coba mengkonekkan dari PC 0 ke PC 1 untuk mengetahui bagaimana cara ARP bekerja. Kita menggunakan icon pesan di sini dari PC 0 ke PC 1. Nah, kita klik di sini yang ICMP. ICMP itu adalah Internet Control Message Protocol. Jika kita mengirim pesan, mentas koneksi, atau memberitahu jika ada suatu kesalahan, itu adalah fungsi dari ICMP ini. Nah, di ICMP pertama itu ada di layer 3 ini ada IP header, yaitu IP dari PC 0 ke PC 1. Nah, ini add device-nya PC 0, source-nya PC 0, dan destination-nya PC 1. Nah, kenapa di layer 3? Karena IP berada di network layer, yaitu layer ketiga. Oke, kita ke ARP. Nah, di sini di layer 2, kenapa nggak dari layer 7? Karena layer 7 itu awal ya, kayak HTTP, dimulainya dari layer 7. Jadi kalau MAC address ini dari layer 2. Nah, di sini ada Ethernet 2 header. Nah, ini 000A itu adalah MAC address dari PC 0. Kita coba cek ya apakah benar itu MAC address-nya. Nah, ini benar ya, 00A. Nah, ini jadi destination-nya itu masih broadcast. Kenapa broadcast bukan PC 1? Karena PC 0 ini sedang mengumumkan ke seluruh jaringan siapa yang memiliki IP address ini. Gitu. Jadi si MAC address-nya dari PC 1 itu masih belum diketahui alias FFFF seperti ini. Tuh, kita coba play. Nah, udah ya. RT kembali lagi ke sini. Nah, ini udah checklist ya, berarti mereka udah saling terhubung.
Kita coba buka ARP yang kedua. Nah, di sini di layar 2 ini sudah ada MAC address dari PC satunya, yaitu 00DO D358.2D11. Kita coba cek. Nah, ini benar ya MAC address-nya. Berarti kedua PC ini sudah saling terkoneksi dan sudah saling membalas. Gitu. Di sini juga statusnya itu sudah successful. Nah, ada tanda seperti ini. Kita coba zoom ya. Nah, seperti ini. Nah, ini tuh sudah saling terkoneksi. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan switch. Kita reset dulu. Nah, ininya ke bawahin. Kita hapus dulu ininya. Kabelnya. Lalu kita tambahkan 2 PC lagi. Lalu 1 switch. Nah, kita aktifkan. Lalu kita masukkan dulu IP address-nya ke PC 2. Ini 1.2, berarti ini 1.3. Dan ini 1.4. Sudah. Nah, lalu kita buka switch, masuk ke mode CLI, ketikkan enable, dan kita coba lihat interface apa saja yang sudah nyambung ke switch ini dengan show interface. Enter. Nah, di sini itu sudah ada ya pas Ethernet 0/1 ini. Tuh, 0/1. Ini 0/2, ini 0/3, ini 0/4. Nah, MAC address-nya itu 009.7CBE.0C01. Kita coba lihat yang lain. Kita enter. Nah, ini sama ya awalnya. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, bahwa ketiga angka atau 6 angka di depannya adalah akan sama. Nah, jadi ini kan 00097 CBE, ini juga sama 00097 CBE. Nah, akan sama ya. Akan sama karena itu adalah sebuah identitas dari sebuah perusahaan. Kita coba lihat yang lainnya lagi. Tuh, ini ada pas Ethernet 0/3, ini 0/4. Nah, kita juga di switch ini bisa melihat MAC address-nya dengan tabel MAC address. From-nya show MAC address table. Enter. Nah, di sini baru ada satu ya, 001 yaitu fast Ethernet 04. Kenapa cuma ada itu? Karena kita belum menyambungkan yang lainnya. Kita cek ya apakah benar ini MAC address dari PC 3 yaitu port 4. ipconfig /. Nah, ini DDC6. Kita lihat di sini. Ini benar ya, DDC6. Nah, berarti sudah betul ini MAC address dari PC 3. Nah, lalu sekarang bagaimana caranya ARP table bekerja di switch? Nah, di sini kita coba mengirim pesan dari PC 1 ke PC 2. Nah, kita klik ICMP-nya.
Kita perbesar ya. Nah, kita perbesar. Nah, di ICMP ini seperti yang tadi, itu ada IP header-nya. IP dari PC1 yaitu 1.2 dan destinasinya yaitu PC2 yaitu 1.3. Nah, di ARP-nya, di ARP yang pertama itu ada layer kedua yaitu menampilkan MAC address. Nah, ini itu adalah MAC address dari PC1. Kita coba cek apakah benar itu MAC address-nya. Ini belakangnya C42E. Kita lihat. C42E. Nah, sudah benar ya, berarti ini adalah MAC address dari PC1. Nah, ini masih FFF karena PC1 sedang membroadcast atau sedang mengumumkan kepada jaringan-jaringan yang terhubung dengan switch siapa yang memiliki IP address dengan 1.3. Kita coba play. Nah, kita pause dulu. Dari PC1 ke switch itu, umpamanya berbicara seperti ini. Switch, saya ingin menghubungi PC dengan IP address 1.3. Nah, nanti di switch itu akan mengumumkan kepada seluruh jaringannya seperti ini. Nah, siapa yang memiliki IP address 1.3 nih? Nah, di PC0 ini terlihat ya memberikan tanda X yang berarti saya tidak memiliki IP address 1.3. Di PC3 pun sama, saya tidak memiliki IP address 1.3. Nah, beda halnya dengan PC2 yang tidak memberikan kode X karena PC2 mempunyai IP address dengan 1.3. Kita play lagi. Nah, karena PC2 sudah mengetahui bahwa PC1 ingin menghubunginya, dia mengirimkan pesan kepada switch untuk mereply ke PC1. Nah, di sini sudah ada tanda centang yang berarti, oh iya, PC2 sudah menghubungi saya nih, berarti kedua PC ini sudah saling terhubung. Tuh, mereka surat lagi ke switch. Lalu memberikan lagi ke PC2. Nah, ini statusnya masih in progress ya. Tuh, itu sudah benar. Nah, kita coba klik di sini dari switch ke PC0. Nah, ini MAC address dari PC1, ini FFF, karena PC0 tidak mempunyai IP address dengan 1.3. Beda halnya jika switch mengirimkan ke PC2. Tuh, di sini sudah ada bawasan ya. 692E ini adalah MAC address dari PC2. Kita coba cek. Nah, ini 692E, ini 692E. Berarti sudah mereplay. Sehingga di paling akhir ini sudah beres semuanya ya. Jadi sudah ada IP-nya, sudah ada ini MAC address-nya gitu. Nah, kita coba cek lagi di switch ya. So, MAC address double. Nah, ini sudah ada semuanya dari fast Ethernet 0/4, 0/1, 0/3, dan 0/2. Setelah kita menghubungkan semuanya, nah ini sudah terdapat MAC address dari keseluruhan fast Ethernet yang terhubung dengan switch. Itu ada fast Ethernet 0/4, 0/1, 0/3, 2 gitu. Jadi kesimpulannya, ARP table ini digunakan untuk menjadi daftar list untuk mengidentifikasi identitas setiap perangkat yang terhubung. Dan ICMP ini berguna untuk mengirimkan pesan atau untuk tes koneksi antar perangkat. Dan MAC address adalah sebuah kode unik yang tidak bisa diubah dan berfungsi sebagai identitas dari sebuah perusahaan. Kalau IP address bekerja di layer 3, MAC address bekerja di layer 2, di data link.
Mungkin cukup sekian untuk pembahasan kita kali ini. Semoga kalian mengerti dan bisa mengaplikasikan pada pembelajaran kalian di sekolah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye!